Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi. Senang sekali kalau hari ini kita boleh berkumpul berjumpa kembali di dalam menara doa puasa di gereja kita di tempat ini. Terima kasih juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti secara online ataupun secara onsite di tempat ini yang terus setia kepada Tuhan, terus bertumbuh dan terus berharap kepada Tuhan melalui doa puasa kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita bersyukur. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Kami kembali ya Tuhan ke rumah-Mu di tempat ini Bapa. Kami kembali ya Tuhan menghadap Engkau Tuhan. Kami kembali ya Tuhan mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami akan temukan kasih-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Bapa, bersama-sama Tuhan di tempat ini. Kami naikkan rasa syukur kami Tuhan kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu pelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan pagi hari ini. Doa pengharapan kami Tuhan kami letakkan di bawah kaki-Mu Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kepada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan kita masuk kepada Tuhan. Menyembah Tuhan di tempat ini bersyukur. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu bagi Yesus pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh. Terima kasih. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan pagi hari ini. Kami siap untuk menyembah-Mu Bapa. Lawat dan jamah kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Ya Allah masyarakat. Terpuji Engkau Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya
hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bawa setiap pengharapan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak akan pernah sia-sia Tuhan pengharapan kami di dalam tangan-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan pagi hari ini. Bahkan yang mengikuti secara online dimanapun kau berada, bawa hatimu kepada Tuhan, terus sembah Tuhan. Makasih ya Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau setia bagi setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau terus hidup dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu, bahkan lawatan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Kami bawa hati kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Ini iman kami Tuhan, kami naikkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ya Allah, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari naikkan iman percayamu, sembah Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapan. Sembah Kau Tuhan pagi hari ini. Kami tinggikan Kau Tuhan pagi hari ini. Di pagi yang penuh dengan keberkatan ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Sembah Dia, sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, memuji, menyembah Kau Tuhan yang perkasa, dulu sekarang sampai selamanya. Oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Kau satu-satunya. Engkau satu-satunya Tuhan pengharapan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami semua datang kepadamu Bapa. Ya Allah,
Kami perhadapkan hidup kami Tuhan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kuatkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Bahkan segarkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Ketika kami menyembah Tuhan, sesuatu yang besar terjadi. Tempat ini datang kepada Tuhan, lebih sungguh lebih dalam lagi sembah Dia. Sesuatu yang besar terjadi Tuhan dalam hidup kami saat kami menyembah Tuhan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari angkat sembah. Ku sembah, ku sembah, takkan ku membalas kasih-Mu. Ku sembah.
sembah Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih bisa menyembah Tuhan. Kami masih bisa datang kepadamu. Kami masih dianugerahi kesehatan. Kami masih dianugerahi kehidupan yang baik yang dari Tuhan. Dan biar pagi hari ini Tuhan, kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan kami menyukakan, menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bicara kepada umat-Mu. Bicara kepada orang-orang pilihan-Mu. Bicara kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kami semua akan menikmati Tuhan pagi hari ini. Lewat firman-Nya yang ajaib. Lewat pengertiannya. Dan Roh Kudus, Engkau di tengah-tengah kami. Engkau yang memberikan pewahyuan. Dan memberikan kami penjelasan kepada setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus. Biarkan firman yang hidup itu kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang terkasih. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bisa melayani pagi hari ini. Saya bersyukur saudara. Sebuah kehormatan bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Saya percaya ini bagian dari pengaturan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita selalu berkata kepingin sesuatu yang supranatural. Menurut saya ini juga supranatural. Karena apa saudara? Saya tidak pernah tahu saya akan kemana sebetulnya. Tapi Tuhan bawa saya ke kota Palembang. Ya, nama saya Budiono. Saya dari Semarang, dari gereja JKI Higher Than Ever. Ya, mari kita baca Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6. Alkitab berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mungkin pikiran kita kalau dengar ayat ini kita berkata, mana mungkin sih kita ketemu Tuhan kemudian kita kecewa. Betul ya? Kita ketemu Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, kemudian kita jadi kecewa. Mungkin enggak? Secara logika kelihatannya susah ya. Tapi pada kenyataannya bisa terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi saudara? Karena kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang kita ingini dalam hati kita. Satu hari saya punya pengalaman saudara. Saya bangun jam 3 pagi. Saya berdoa. Saya tahu Tuhan bangunkan saya. Ya. Saya berdoa, saya tanya, Tuhan, kenapa pagi hari ini Tuhan spesial bangunin saya jam 3 pagi? Kemudian Tuhan tuh bicara gini saudara. Maukah kamu jadi temanku? Wah, dari posisi mengantuk saudara, saya kaget. Tuhan, apa enggak salah tanya? Harusnya saya ini yang ngomong gitu ke Tuhan. Betul ya saudara? Tahu diri loh. Ya, saya tanya berkali-kali, Tuhan enggak salah. Ini jam 3 pagi, jangan-jangan Tuhan yang ngantuk saudara ya. Ya toh, Tuhan enggak salah nih. Saya ngomong sama Tuhan 2 kali loh saudara. Saya ngomong Tuhan enggak salah tanya sama saya. Mana ada orang di dunia tidak mau jadi temannya Tuhan, betul? Orang kepingin jadi seperti Abraham, sahabat Allah, ya toh? Semua orang kalau ditawari pasti, yes, amin. Tapi ketika saya mau menjawab ya, Roh Kudus itu bilang gini, kamu tanya, kenapa dia tanya ini? Terus kalau jawabannya ya, konsekuensinya apa? Nah ini loh saudara, yang namanya Roh Kudus itu, Alkitab berkata roh penolong, betul kan? Dia menolong kita dalam segala hal. Ini ada Tuhan Yesus, ini ada Roh Kudus. Dia memberikan saya sebuah pengertian. Jadi kita enggak asal jawab.
Ya, banyak orang bahasa kerennya asal jeplak sama Tuhan. Ya pokoknya Tuhan. Tapi nanti ujungnya kecewa. Karena apa? Tidak dengan pengertian. Kemudian saya tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kenapa begini? Terus Tuhan ngomong gini, dia senyum. Kalau kamu jawab ya, aku cuma jadi teman dalam hidupmu. Aku tidak membuat mujizat. Aku tidak nolong kamu. Tapi aku akan nemenin kamu kemanapun kamu pergi. Lah, ini ngeri-ngeri sedep saudara. Ya toh? Kalau dia mematikan sisi keilahiannya dia, dan dia jalan dengan kita, apa bedanya Tuhan dengan kita? Enggak ada toh saudara. Sama-sama manusia toh. Tapi saya mikir, mesti ada sesuatu. Terus saya tanya sama Roh Kudus lagi. Kenapa saudara? Karena saya ngeri. Pasti ini kalau saya iya, pasti akan dilakuin. Dan saya pasti tahu di depan akan ada masalah ujian yang harus saya lewati. Dan Tuhan tidak menolong saya. Saudara, kalau semua orang kan janjinya kamu melewati masalah, kamu akan aku tolong. Betul kan? Tapi kalau ini kan jelas. Dia ngomong, aku akan cuma nemenin kamu loh. Aku gak akan buat mujizat. Aku gak akan nolongin kamu. Mau gak? Loh, sejujurnya saudara, secara daging susah, sulit. Ada Tuhan kok gak ditolongin. Bisa kecewa loh hati saya saudara. Ini kan? Akhirnya saya tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus ini bagaimana? Terus Roh Kudus mengingatkan saya satu peristiwa di Alkitab. Kamu ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ingat Tuhan. Kamu tahu ceritanya? Tahu Tuhan. Paham maksudku? Paham. Makanya saudara baca Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan itu ngomong caranya gitu. Kamu ngerti cerita ini? Tahu ini? Ingat kejadiannya? Ingat detailnya? Saudara saya tanya sama saudara. Sadrak, Mesak, Abednego itu ditolong Tuhan enggak? Ditolong. Tapi masuk dapur api enggak? Masuk. Ditemenin enggak di dalam? Ditemenin. Di situ saya ngerti. Oh, tahu. Saya akan melewati sesuatu seperti dapur api. Tapi ada Tuhan. Dan saya tidak akan mati, tidak akan terbakar. Mungkin dikit-dikit ngalami anget-anget saudara ya. Ngalamin panas-panas dikit, tapi gak akan mati. Dia gak akan buat mujizat benar berkata, kirimkan angin ribut dari surga untuk mematikan apinya. Enggak. Enggak seperti ketika dia menyertai bangsa Israel, belah Laut Merah. Enggak. Tapi dia menyertai. Dan memang betul saudara. Setelah itu ketika saya jawab ya, saya betul-betul mengalami Tuhan. Dan tidak ditolong tapi cuman ditemani. Dan saya ngerti, ini konsekuensi yang harus saya ambil. Kenapa? Saya tahu Tuhan sedang menguji saya. Apakah saya akan jadi orang yang cuman memanfaatkan dia atau benar-benar tulus punya sebuah hubungan? Nah ini yang susah saudara. Banyak orang Kristen, termasuk saya, pendeta, sering memanfaatkan Tuhan tanpa kita sadari. Tanpa kita mau tahu juga. Pokoknya Tuhan, kalau aku ada masalah, Engkau harus tolong. Engkau harus membuat mujizat. Nanti kalau Tuhan sudah buat mujizat, kita akan cerita dalam bentuk kesaksian. Tapi yang kita tonjolkan siapa? Diri kita. Betapa mengerikannya diri kita ini, saudara. Tapi saya tahu ketika dia menguji saya, ketika Tuhan menguji hati saya tahu ini untuk sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Dalam setiap hidup kita akan pasti mengalami yang seperti ini, saudara. Mari kita bisa melihat di mana Tuhan itu. Sekian waktu yang lalu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan berkata, "Nak, aku akan menyatakan kehendakku kepada anak-anakku. Tapi beritahu mereka satu hal,
maukah mereka belajar dari sekedar terima perintah menjadi membawa itu di dalam hidupnya dan mengingini kehendakku jadi. Saya di pikiran saya, saudara, tiap kali Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup saya selalu begini, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa merubah ini dari perintah menjadi kesukaan. Ini saya selalu berproses, saudara. Nah, karena saya selalu begitu, jadi otomatis di pikiran saya, di dalam hidup saya, otomatis ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, ya saya akan begitu. Dan tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan kepada saya bahwa nanti akan ada anak-anak yang harus kau beritahu. Saya mikir, lah apa mereka nggak tahu Tuhan? Ternyata banyak orang yang tidak sadar. Karena kemudian Tuhan ngomong gini, banyak orang yang mencari kehendak Bapa, tapi ketika kehendak itu dinyatakan, tiba-tiba mereka pergi dan menghilang. Ada contohnya di Alkitab, saudara. Mari kita buka perumpamaan tentang mina. Ya. Perhatikan, saudara. Lukas 19 ayat yang ke-11. Ini menarik, saudara. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat di Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ya. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Saudara, Alkitab mencatat jelas berapa? 10 orang hamba. Dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Saudara, ini sebuah clue ya, saya sedikit intermezzo. Kalau saudara akan dibawa Tuhan naik, akan diangkat Tuhan naik. Lihat saudara, ada orang-orang sebangsanya yang membenci dia. Jadi kalau saudara dibenci karena Injil, bukan karena kelakuan kita nyebelin, berarti siap-siap. Engkau sedang akan diangkat Tuhan naik ke level berikutnya. Jangan urusi orang-orang ini, saudara. Karena mereka pasti ada. Mereka iri hati, mereka jengkel, mereka cerita jelek tentang saudara. It's okay. Kita harus bisa menerima. Karena apa? Itu sebuah tanda bagus. Akan ada promosi Tuhan yang segera datang dalam hidup kita. Amin. Lanjut ya saudara. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama berkata kepada Tuan, mina Tuan yang satu telah menghasilkan berapa? 10 mina. Wah, ini kalau orang kerja, orang dagang, senang saudara. Cuannya 10 kali lipat, ya toh? Beli barang 100 rupiah, dijual 1000 rupiah. Ya. Terus kalau dikali lagi, ya toh? Kita tuh paling senang kalau dikali, wah, nolnya 12, nolnya 9 tuh senang saudara, ya. Tapi itu bukan tujuan hidup kita. Ya, amin. Kita nggak perlu cari uang, kita cari Tuhan. Nanti uang cari kita. Tenang aja saudara, ya. Lanjut lagi. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Oke, lanjut. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5. Wah, ini lumayan. 50 ya, 5 kali lipat ya. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota ya.
Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam apa saudara? Sapu tangan. Ini salah fungsi. Sapu tangan itu untuk menghapus air mata, menghapus keringat. Jangan untuk nyimpan uang. Uangnya harus dikerjakan. Perintah tuannya berkata dagang. Ya kan? Nah, ini loh saudara. Contoh. Dia disuruh dagang malah masukin ke sapu tangan. Kenapa? Di pikirannya mungkin gak sesuai. Yang dia inginkan adalah jadi full timer. Jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Kok disuruh dagang? Nah, tapi saudara, lihat perhatikan ini. Sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang Tuhan tidak tabur. Dia sudah punya pikiran tentang Tuhannya. Saudara, orang ini kecewa dengan Tuhannya. Karena apa? Menurutnya kehendak Tuhannya itu justru mencelakakan dia. Banyak orang dari sini hari ini tidak bisa menerima panggilannya secara utuh. Kenapa? Karena tidak menyalipkan egonya, keinginannya. Sehingga seringkali bertentangan dengan kehendak Bapa. Dan yang paling ajaib bagi saudara. Saudara kalau baca sampai akhir. Tidak ada. Yang 7 kemana? Yang 3 ada laporannya. Yang 7 kemana? Setelah terima uang. Ini lebih parah saudara. Mereka menghilang. Istilah kerennya apa? Ghosting. Tuhan kasih kehendak-Mu. Kasih aku mobil. Aku akan pelayanan jemputin orang-orang. Mobilnya datang. Kemana saudara? Jalan-jalan. Ghosting. Itu. Sadar ya saudara, hidup kita ini seringkali seperti hamba yang 7 itu loh saudara. Minta kehendak, dikasih tanggung jawab. Tuhan aku melayani, beri aku pelayanan. Jadi asyir, wah gak enak. Asyir tiap minggu harus datang 2 jam sebelum ibadah. Harus datang, harus senyum, harus dandan cantik. Ganteng ya, gak boleh sembarangan. Setengah mati. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Tuhan aku kepingin jadi penginjil. Kirimlah aku ke Amerika. Ya kalau gitu gak usah saudara ya. Kenapa? Itu mau jalan-jalan. Loh ya toh. Kalau saudara berdoa, Tuhan jadikan aku penginjil. Tiba-tiba dia kirim saudara. Pergi ke daerah sini mungkin yang nggak usah jauh-jauh lah, mungkin yang 5-6 jam dari sini, di tengah hutan, nggak ada sinyal. Ya toh, makannya susah, mandinya susah. Bisakah kita berkata, ini kehendak Bapa? Maka kita orang-orang Kristen yang luar biasa nih, yang sakti berkata, dalam nama Yesus, singkirkan semua yang bukan dari Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Kirim aku ke Bali Tuhan. Itu jalan-jalan saudara ya. Seringkali kita kepengen seperti itu. Mau nginjil sambil jalan-jalan. Tuhan aku mau mission trip. Kemana? Ke luar negeri. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya juga menjaga hati saya. Siapa yang gak tertarik ke luar negeri, ke tempat yang bisa beli baju bagus, harganya cuma 50.000. Tertarik gak? Itu. Tapi itu bukan kehendak Bapa untuk kita belanja. Betul? Loh kadang-kadang kita ini pinter membungkus saudara. Sehingga artinya kebungkus, ujungnya pencitraan dan lupa diri. Ngomong untuk diri saya saudara. Ya. Tapi kalau saudara ada yang tertemplak, maafkan saya saudara. Ya. Kenyataannya seperti itu. Jangan sampai kita didapati lebih parah dari hamba yang cuman nyimpen dalam sapu tangan.
Apa itu? Tuhan di ghosting. Ya, Tuhan kasih aku uang supaya aku bisa membiayai pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba uang itu turun dari surga, saudara, lewat siapapun. Dikasih 100.000. Loh kok cuma 100.000? Ini suruh ngapain Tuhan? Suruh memberi makan nasi bungkus. Beli 10 nasi bungkus. Beri makan orang miskin. Loh kok gak seperti pikiranku ya Tuhan? Ya memang enggak. Karena di pikiran kita serakah toh saudara. Minimal yang turun 100 juta. Nanti yang kita bagi ke orang miskin berapa? 100.000. Jangan sembunyi saudara. Itu hati kita. Jujur kan? Jadi saudara, saya sangat menghargai kalau ada orang, hamba Tuhan, gembala, ya, dan semua stafnya bisa membuat satu gedung gereja yang proper, benar, melayani orang-orang miskin. Itu enggak banyak. Itu orang-orang yang menurut saya cukup gila yang berani berbuat ini. Kenapa? Melayani orang miskin itu sama dengan mencari masalah. Ada satu pengacara terkenal, saudara. Beliau ini membuka dirinya untuk sosial. Kliennya dia yang bayar 1,5 M. Kalau pengacara ini datang terlambat 2 menit, yang minta maaf kliennya. Wah Pak, maaf ya Pak, saya merepotkan Bapak, Bapak lagi sibuk. Sampai Bapak ini melelakkan waktunya. Orang yang bayar 1,5 miliar minta maaf. Tapi orang ini tolong cuma-cuma, masih kurang 10 menit ngomel. Ini kenapa sih orang datang gak bisa cepat dikit, sudah tahu kita punya masalah, kita perlu ditolong. Kenapa orangnya gak datang dengan cepat? Bayangin saudara, orang yang punya uang gak nuntut, minta maaf. Orang yang gak punya uang, isinya apa? Nuntut. Bayangin saudara, perilaku kita itu seperti itu. Makanya kita harus introspeksi diri kita. Jangan sampai nanti kita punya sikap hati yang salah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya berdoa saudara, perenungan ini mungkin sedikit lebih keras. Hari ini mungkin makanya roti yang punya Perancis saudara, yang panjang roti pentung itu saudara. Ya. Betul kan? Tapi saya berdoa ini memberikan kita kekuatan. Kenapa? 10 tahun ke depan, dunia tidak akan menjadi lebih baik. Akan menjadi lebih jahat. Kalau kita tidak bisa membawa kehendak Bapa dalam hidup kita, kita mau jadi apa? Saudara saya mau beritahu, kita ini belum teruji loh. Soal antikris. Kan gak mungkin toh tiap minggu latihan menghadapi antikris. Gimana? Disayat-sayat, ditodongin pistol. Kan nanti jadi viral ya saudara ya. Ada gereja di Palembang yang tiap minggu latihan menghadapi antikris. Dianiaya, dipukuli, kan gak mungkin. Kita gak teruji saudara. Apa yang membuat kita bisa kuat jaminannya cuma satu. Ketika kita membawa kehendak Bapa dalam hidup kita. Gak ada yang lain. Jadi jangan kita ini jumawa lah istilah saya. Oh saya cinta Tuhan, saya berdoa, saya puasa, saya pasti kuat ngadepin antikris. Belum tentu. Kalau kita tidak membawa kehendak Bapa dalam hidup kita. Tidak jalan dengan Roh Kudus. We never know. Penutup saudara. Pada waktu kejadian COVID, ada satu hal yang membuat saya sedih. Pada waktu COVID kan semua ibadah kan pakai online ya, pakai YouTube. Tahu saudara, saya dikomplain gara-gara apa? Ibadah selesainya 15 menit lebih lama. Kenapa? Karena kuotanya lebih banyak. Saya pikir, oh masuk akal pertama. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, coba kamu cek
kamu ibadah streaming online itu 2 jam habis kuota berapa. Terus kalau kelebihan 15 menit itu kuota berapa. Ternyata saudara, saya cek 2 jam ibadah itu enggak lebih dari 1 giga saudara. Dan harga 1 giga berapa sekarang? Rp5.000. Zaman COVID itu saudara, 5.000. Murah atau mahal? Murah. Tapi dikomplain. Dan yang paling menyedihkan, yang komplain sama saya, bukan orang yang miskin. Orang yang punya uang. Sedih enggak saudara? Firman Tuhan tidak dihargai, cuman 5.000. Itu artinya apa saudara? Selama sekian puluh tahun kekristenan kita dasarnya enggak jelas. Saya sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan, malu sama Tuhan saudara. Ternyata yang selama ini kita ajarkan, wah berdoa keliling, wah ini nabur, kalah cuman sama 5.000. Saya seperti ditampar mukanya. Dan Roh Kudus perhatikan caramu ngajar. Betul Tuhan. Sedih ya saudara, tapi itu kenyataan. Makanya saya ngomong gini sama teman-teman, gak usah gaya-gaya soal antikris. Soal kuota aja kita ribut sama Tuhan. Kalau yang ribut soal kuota ini ketemu antikris, wah repot saudara. Bisa jadi, kamu ikut Yesus atau ikut aku? Ikut kamu dapat apa? Iya kan? Ikut Yesus dapat apa? Itu repot saudara. Mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Ya. Saya ingin ini sebagai sebuah wake up call buat kita semua. Kita sedang masuk dalam zaman, di akhir zaman. Di mana kita satu hari sebelum kita ketemu Tuhan, mungkin kita akan diuji terakhir. Apa itu? Antikris. Ada orang yang berkata, oh nanti pengangkatan di depan, di tengah, di belakang. Buat saya enggak masalah. Mau di depan, di tengah, di belakang, asal kita siap. Diangkat enggak? Diangkat. Enggak usah takut. Enggak usah cari bingung. Mau di depan, di tengah, di belakang. Itu urusannya Bapak di sorga. Kita belajar boleh supaya kita punya pengertian dan pengetahuan. Tapi jangan gini, wah masih lama, di belakang aja nanti ya Tuhan. Supaya apa? Hidupnya bisa ngawur dulu. Nanti kalau gitu ya saudara, kengawuran kita akan menjadikan kita jerat dan tidak bisa diangkat. Kalau engkau milih untuk hidup benar dari awal, jangan setengah-setengah. Supaya apa? Nanti ketika diangkat lebih enteng, langsung hilang. Enggak tarik-tarikan dunia, aduh dunia surga, ya toh? Itu yang harus kita buat. Mari kita sadar diri, kita sedang hidup di akhir zaman. Dan di akhir zaman ini akan semakin sulit. Tapi saya percaya orang-orang yang membawa kehendak Bapa dan berjalan dengan Roh Kudus, hidupnya pasti akan penuh dengan kemuliaan dan mujizat Tuhan. Amin. Ya, mari kita tutup Alkitab, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara pakai 1-2 menit ini. Mari kita renungkan diri kita. Kita sedang di mana? Apakah kita ini sudah melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita? Dan membawa itu menjadi sebuah kesukaan dan bukan beban. Atau justru kita malah dalam kondisi tawar-tawaran. Tuhan yang ini jangan, yang ini boleh. Atau mungkin kau berkata, Tuhan kok gak sesuai ya dengan yang di pikiranku. Atau kau sedang berkata, Tuhan aku gak punya kekuatan. Aku mau tapi gak punya kekuatan. Mari datang kepada Dia saudara. Saya percaya, saya tahu
Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia mendengar kita pagi hari ini. Mari kita nyatakan hatimu. Mari kita nyatakan hati kita kepada Tuhan dengan sebuah kejujuran, saudara. Jangan takut untuk datang kepada Dia. Jangan takut. Jujur apa adanya, saudara. Apapun posisimu hari ini, gak usah ditutup-tutup, gak usah ditutup-tutupi. Kita bukan pencitraan kepada Tuhan. Dan biar sejak hari ini Dia rubah hidup kita. Dan Dia memberikan kita sebuah perjanjian yang baru, saudara. Terima kasih Tuhan. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saudara, saya ingat 24 Desember 2019. Itu adalah salah satu hari di mana saya diuji Tuhan. Hari itu, pagi 24 Desember, Tuhan datangi saya dan berkata gini, maukah engkau melihat sebuah kemuliaan? Saya berkata, mau Tuhan. Dia berikan satu ayat, maka tidak ada orang miskin dari antaramu. Saya berkata, amin Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, tapi ada satu syaratnya. Apa itu Tuhan? Baca di atasnya. Di atasnya dikatakan, lepaskanlah hutang saudaramu. Langsung itu seperti hal yang menemplak hidup saya. Saya sedang mengharapkan seseorang untuk membayarkan hutangnya kepada saya, saudara, dalam jumlah yang lumayan besar. Tiba-tiba Tuhan berkata, maukah engkau melepaskan dia? Saya cuma diam, saudara. Saya nggak jawab Tuhan. Sepanjang hari itu mau ngomong sama Tuhan itu rasanya nggak enak, saudara. Kenapa? Saya tahu hati saya belum tidak rela. Saya tahu saya tidak di sisinya Tuhan hari ini. Tapi saya cuma begini, Tuhan. Hari Natal itu biasanya orang Kristen terima mujizat. Terus Tuhan jawab gini, hari Natal tuh, hari kelahiranku, harusnya aku terima kado. Terima persembahan, sacrifice. Saya tahu, ini keinginan hatinya. Ini kemauan hatinya. Saya tahu ini tidak mudah. Saya berdoa kepada Tuhan, beri aku kerelaan. Dan hari itu, saudara, saya ngomong sama Tuhan,
Kalau nanti sore orangnya datang, saya mau Tuhan. Betul saudara. Dan sore hari itu atas penentuan Tuhan, datanglah orang ini di ibadah, duduk paling depan. Saya menawar Tuhan satu kali lagi. Tuhan, kalau nanti orang ini nganterin saya pulang ke rumah, saya mau Tuhan. Tahu saudara, atas penentuan Tuhan, mobil saya dibawa sama istri, anak-anak, sama mertua saya. Mereka pulang duluan. Sehingga saya harus diantar orang ini. Tuhan baik toh. Saya gak bisa mengelak. Di depan gang rumah saya ngomong sama orang ini, mulai hari ini kamu gak punya utang lagi sama aku. Selesai. Sejujurnya saudara, sangat berat. Tapi saya tahu, ketika saya melakukan kehendak Tuhan, pasti ada konsekuensinya. Tapi apakah setelah itu terus saya diberkati Tuhan? Tidak. Saya diajar yang namanya tanggung jawab sama Tuhan. Bagaimana melunasi hutang yang dia buat. 3 tahun, 4 tahun baru lunas saudara. Tapi saya mau bersaksi sama saudara, di tengah-tengah semua himpitan kesulitan ekonomi, di situ justru saya bisa menabur lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Ada uang bagian yang saya bayarkan ke hutang, tapi ada uang yang saya tetap bisa pegang untuk saya bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Di situ mata saya terbuka. Kalau saya tidak melepaskan hutangnya, hari ini mata saya, hidup saya tidak mengalami Tuhan. Saudara, saya bersyukur menjadi bagian melakukan kehendak Bapa di surga. Dan saya tahu itu tidak mudah. Tapi di tengah-tengah 3-4 tahun itu, saya diajar Tuhan tanggung jawab. Saya punya buah hidup, kekuatan tanggung jawab. Dan saya punya juga yang namanya roh iman. Orang kalau sudah punya utang, stres mikirin utang, saya enggak. Saya mikirin bagaimana pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan beri kesempatan untuk nabur. Untuk nabur. Keluarga saya tidak kekurangan yang baik. Tetap bisa makan, bisa sekolah. Anak saya sekolah di sekolah internasional, saudara. Tuhan berikan sekolah yang terbaik. Bukan karena saya punya uang banyak, bukan. Tapi karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, jangan dikejar fasilitasnya. Kejarlah Tuhan dan kehendaknya. Dan lakukan itu, maka engkau akan jadi orang yang berbeda. Saudara, lebih baik jadi orang yang diberkati daripada jadi orang yang kaya atau beruntung. Jadi orang yang diberkati itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya berdoa pagi hari ini, kita semua terima sesuatu dari Tuhan. Mari saudara, ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Saya percaya ini ada sebuah perjanjian yang Tuhan mau buat dengan masing-masing kita. Baik yang di tempat ini maupun yang online di rumah. Mari kita angkat perjamuan ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baik, yang baru di depan buat kita. Alkitab berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat tubuh ini. Kita berkata, Tuhan, terima kasih. Kau memberikan tubuhmu supaya kami menikmati apa yang di dalam dunia ini, di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Bukan dalam keserakahan, bukan dalam nafsu duniawi, tapi dalam kekudusan Tuhan. Sehingga kami bisa mengendalikan diri kami. Pagi hari ini kami terima tubuh-Mu dengan iman, percaya, kami makan dengan percaya di dalam nama Yesus. Mari kita makan saudara.
Mari kita angkat anggurin tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari saudara, sebelum kita minum, mari kita datang kepada Tuhan. Dan biar dia berikan sebuah covenant, perjanjian yang ajaib dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai dia datang kembali yang kedua kalinya. Biar sebuah perjanjian yang dari Tuhan turun pagi hari ini dalam hidup kami. Perjanjian yang sungguh ajaib, yang memampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Roh Kudus dan melakukan kehendak Bapa selama kami di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu ini yang menjadi perjanjian bagi kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Berdoa, Kau kirimkan anugerah-Mu dari surga yang mulia. Berkat untuk anak-anak-Mu, untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini, untuk orang-orang pilihan-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba berdoa, diberkatilah mereka ketika mereka di ladang. Diberkatilah pekerjaan mereka. Diberkatilah pelayanan mereka. Diberkatilah keluarga mereka. Diberkati ketika mereka keluar dan ketika mereka masuk. Diberkati dimanapun mereka berada. Dan mereka akan menjadi berkat yang ajaib untuk kota Palembang, untuk Sumatera Selatan, untuk Pulau Sumatera. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, biar setiap kami didapati jadi hamba yang setia sampai akhir. Dan Kau berkata, hai hambaku yang setia, marilah masuk dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami pulang dengan sejahtera Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang ajaib dengan Roh Kudus turun dalam hidup kami sampai Maranatha, sampai kami bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Dan semua yang percaya berkata, amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.